Jadi nanti ke depan kita akan mempelajari distribusi-distribusi khusus berdasarkan peubah acaknya. Jadi kalau di diskrit ya kita akan membahas beberapa distribusi diskrit, dan kalau kontinu kita juga akan membahas distribusi kontinu. Nah, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari distribusi diskrit. Apa aja sih distribusi diskrit itu? Begitu ya. Nah, di sini ada beberapa yang Ibu kenalkan, yaitu pertama adalah Bernoulli, kedua binomial, ketiga seragam, ya, atau uniform, yang keempat Poisson. Nah, sebetulnya selesai sampai Poisson. Nah, namun Ibu di sini mengenalkan dua distribusi sebagai pengayaan supaya kalian tahu. Kenapa? Karena bisa jadi dua distribusi yang terakhir ini juga banyak menggambarkan fenomena yang ada di sekitar kalian, yaitu distribusi geometri dan hipergeometri. Nah, yang pertama adalah distribusi Bernoulli, merupakan kejadian yang paling sederhana biasa terjadi. Ya, jadi percobaan ini terdiri hanya satu usaha. Dan usaha tersebut hanya punya dua output, ya, sukses dan gagal. Dan kita berikan peluang dia sukses atau proporsi sukses kita sebut P kecil, dan proporsi gagal tentu saja 1 kurang P. Atau nanti biasanya kita tuliskan sebagai Q, ya, sebagai Q. Yaitu biasanya Q itu ya 1 kurang P, begitu. Jadi dalam kejadian ini adalah sebagai contoh barangkali Ibu menggambarkan seperti percobaan perkuliahan. Seperti kalian kuliah statistika teknik ini. Itu harapan Ibu ya, itu 1 kali usaha saja. Tidak perlu Anda melakukan beberapa kali usaha yang dalam arti mengulang. Jadi harapannya kuliah statistika teknik ini itu merupakan contoh percobaan 1 kali usaha. Ya jawabannya 2. Kalian bisa sukses atau gagal. Pengalaman Ibu yang sudah hampir 99%. Aduh, ini 99% ya, Bu. 98% dari mahasiswa Ibu itu pasti sukses. Hanya satulah biasanya yang gagal dan mengulang nanti di tahun depan. Begitu ya. Jadi di sini biasanya ya peluang suksesnya itu tergantung dari percobaan-percobaan yang lalu, begitu ya. Jadi bisa diambil informasinya, ditarik informasi dari percobaan yang lalu, ya. Jadi bisa informasi sebelumnya atau dari percobaan-percobaan sebelumnya. Nah, maka di sini kalian harus mendefinisikan peubah acak X, begitu. Di mana peubah acak X ini itu hanya bernilai 2 saja, yaitu bernilai 1 dan 0. Berikan Anda nilai 1 kalau sukses, dan berikan nilai 0 jika dia gagal, sebaliknya, ya. Nah, si X yang berdistribusi Bernoulli ini, nah ini harus kalian hafalkan, ya. Harus kalian hafalkan bagaimana bentuk fungsi massa peluangnya. Jadi sudah ada. Nah, berbeda dengan yang lalu ya. Kalau yang lalu itu kita punya percobaan, lalu kita bangun fungsi peluangnya. Nah, yang sekarang itu kalau Anda tahu bahwa percobaan tersebut adalah Bernoulli, maka fungsi peluangnya adalah Anda tetapkan seperti ini. Jadi dia nilainya adalah P pangkat X dikali 1 kurang P dipangkatkan 1 kurang X, ya. Dengan X-nya tadi cuma ada 2, yaitu kalau tidak 0 ya 1, begitu ya. Nah, sekarang kalian cobakan ya. Kalau X-nya 0 gimana? Nah, kalau X-nya 0 berarti kita substitusikan, ganti X kecil ini menjadi 0, P
P pangkat 0 itu 1. Nah, kalau dimasukkan ke sini menjadi berpangkat 1. Jadi kalau dia 0, yang artinya tanda kutip gagal, begitu ya, maka dia peluangnya X sama dengan 0 itu adalah sebesar 1 kurang P. Setuju ya? Nah, kalau X-nya 1, yang artinya sukses, maka gantilah di sini X-nya 1 di sini. Sehingga menjadi P pangkat 1, kalau di sini 1 menjadi 0. Menjadi ini bagiannya adalah 1. Menjadi P bahwa X sama dengan 1 itu peluangnya adalah P. Jadi firm ya, artinya bahwa kalau dia X-nya bernilai 0, dia 1 min P, peluangnya kegagalan. Kalau X-nya 1, itu artinya dia peluang suksesnya yang keluar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, begitu ya, jadi fungsi peluang Bernoulli inilah yang nanti harus kalian ingat secara umum, rumusnya seperti ini. Nah, berdasarkan fungsi masa peluang dari X tersebut, kita bisa menghitung yang namanya ekspektasi dan variansi. Sekali lagi, ekspektasi itu menggambarkan pusatnya di mana. Nah, variansi itu seberapa besar penyebaran datanya dari si pusatnya. Nah, berdasarkan rumus ekspektasi X, begitu ya. Nah, kalian harus ingat bahwa ekspektasi X itu, ini Ibu bisa pakai pen ya anak-anak. Tapi Ibu kadang kurang familiar nulisnya. Sebentar ya. Nah, ini ya. Jadi kalau dirumuskan bahwa ekspektasi X, nanti Anda pakai rumus yang mana, Bu? Karena ini diskrit ya, maka ekspektasi X itu dirumuskan sebagai, ya, masih ingat? Yaitu jumlahan, gitu ya, dari X kecil dikalikan peluangnya. Nah, ini harus ditulis dulu nih. Jadi kalau dalam hal ini Ibu kurang baik ini ya. Jadi harusnya kalian tuliskan dulu definisinya bahwa ekspektasi X itu adalah seperti ini. Ya. Jadi kalian tuliskan dari ekspektasi X adalah jumlah X dikalikan peluangnya, maka gantilah X-nya ini akan sama dengan bagian yang di atasnya. Ya. Jadi artinya ganti X-nya 0 dikalikan masukkan dia 0. Ditambah X-nya ganti dengan 1, begitu ya, ini dikalikan dengan peluangnya. Nah, dengan hitung-hitungan artinya bagian ini adalah 0, bagian yang ini adalah 1 dikalikan P, yang tidak lain adalah P itu sendiri. Jadi alangkah baiknya Anda selalu menuliskan per definisi seperti yang Ibu tuliskan. Nah, yang kedua adalah bagaimana variansinya gitu. Nah, variansinya itu biasa disimbolkan dengan sigma kuadrat, begitu ya. Nah, kalian sudah bahas ya kemarin, masih ingat bahwa variansi X itu adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Nah, ekspektasi X ini sudah diketahui di atas bahwa dia adalah P. Yang belum adalah bagian yang ini. Nah, artinya kalian juga di sini harus mencari ekspektasi dari si X kuadrat, ya. Nah, apa yang membedakan rumusnya dengan yang di atas adalah hati-hati, Ibu ingatkan sekali lagi. Jadi, kalau diganti di bagian yang di dalam sini, maka yang berubah Anda hanya bagian yang depannya saja. Ya, Ibu ingatkan. Jadi di sininya saja yang berubah. Sementara pengalinya tetap saja dia dikalikan peluang ya. X besar ini sama dengan si X kecil. Ya, jadi dengan bentuk kuadrat itu hanya kuadrat bagian sininya saja, peluangnya tidak berubah menjadi kuadratnya. Ya,
Nah, jadi di sini Anda harus menghitung dulu ini secara terpisah tahapan ini dengan proses yang sama seperti Ibu lakukan di atas. Ini Ibu minta kalian buktikan. Nah, sesudah selesai dapat ekspektasi X kuadrat, seringkali ya kadang mahasiswa nih pengalaman Ibu lupa, belum selesai ini ngerjakannya gitu ya. Anda harus mengerjakan variansinya adalah yang ini, hasil ini dikurangi hasil yang di atas di kuadrat. Jadi Anda tolong minta buktikan. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, seringkali nanti ini tuh harus kalian tabelkan, kalian hafalkan aja. Ya, jadi artinya bahwa kalau X berdistribusi Bernoulli, bikin tabel ya anak-anak ya, fungsi peluangnya kayak gini, ekspektasinya P, variansinya itu P kali Q atau PQ. Ibu boleh singkat gitu, ini kan P kali 1 min P atau PQ. Jadi peluang suksesnya kalikan peluang gagalnya. Nah, itu yang disebut variansi. Begitu ya. Nah, next. Nah, sekarang kita kembangkan distribusi apa tadi Bernoulli tersebut menjadi distribusi binomial. Nah, binomial ini apa? Karena tadi Ibu bilang ini merupakan perluasan, maka percobaan ini terdiri atas N usaha yang berulang. Ya, jadi kalau Ibu boleh kasih contoh seperti proses pelemparan dadu. Nah, melempar dadu itu adalah N usaha yang diulang-ulang. Jadi misalnya kalian bermain ular tangga begitu ya, atau bermain ya bermain lah ular tangga misalnya ya, atau bermain monopoli ya. Masih ingat ya? Misalnya terdiri dari 4 orang begitu. Nah, itu artinya ada 4 usaha yang berulang-ulang. Orangnya bisa berbeda, tapi kejadiannya adalah misalnya 1 memakai dadu yang sama. Artinya dadunya tidak sendiri-sendiri bawanya, begitu ya. Jadi harus ada yang dijamin, ada yang samanya, begitu. Jadi Bu, ada kami percobaan menyembelih mencit misalnya ya. Nah, orangnya kan bisa berbeda yang menyembelih mencit. Namun ada SOP, ada prosedur percobaan yang harus kalian ikuti. Jadi misalnya harus pakai baju lab, tangannya harus gimana. Nah, prosedur itulah yang menjamin bahwa ini adalah usaha yang berulang, bukan usaha yang berbeda, begitu ya. Nah, yang menarik apa? Tiap usaha memberikan hasil sama, sukses atau gagal, begitu. Nah, peluang suksesnya nggak boleh berubah. Jadi misalnya ya tadi yang main monopoli, ya peluang sukses misalnya yang disebut sukses itu kalau keluar angka 6. Ya, nah keluar angka 6 itu dari 6 mata dadu ya 1/6. Nah, nggak boleh berubah begitu ya. Jadi misalnya si A mah entahlah ya mungkin kalau maaf ya di meja judi kan ada ya yang suka kalau Ibu nonton kayaknya kalau dia yang ngocok pasti menang melulu gitu. Nah, itu Ibu nggak tahu ya. Tapi anggap saja bahwa semua peluangnya itu tidak berubah. Peluang sukses muncul angka 6 ya 1/6 buat semua orang begitu ya. Nah, kemudian ini tiap usaha saling bebas, ya nggak boleh saling mempengaruhi. Jadi tadi 4 orang itu ya ibaratnya dia mengocok sendiri begitu ya, saling bebas, tidak ada pengaruh dari orang lain. Nah, maka di sini ya distribusi binomial ini begitu ya nanti memiliki 2 parameter. Tidak hanya peluang suksesnya tapi ada N. N itu adalah banyaknya percobaan. Nah, nanti kalian bisa notasikan sebagai X berdistribusi terserah, boleh B besar, boleh bin, pakai bin, begitu ya, biasanya bin, dalam kurung ini si X-nya, ini parameter-parameternya di absen di sini. Ini cara penulisan simbol matematika. Lambang ini menunjukkan kalau di matematika berdistribusi ya anak-anak ya, kalau di matematika ya, jadi ini disebutnya X berdistribusi binomial untuk si X kecil, parameternya N dan P. Nah, gitu cara membacanya, ya. Nah, ini pun harus Anda hafalkan, begitu ya. Bagaimana bentuk si fungsi masa peluangnya. Nah, masa peluangnya adalah mirip apa itu? Bernoulli, yaitu bahwa
peluang si X besar sama dengan X kecil, yang ini nih, bagian ini sama nih anak-anak. Ya. Nah, bedanya apa? Karena kita memiliki N percobaan, di mana N percobaan itu kombinasinya banyak tuh maksudnya gini ya, kalau kalian ada 4 orang ya, itu kan bisa yang sukses itu orang ke-1 saja, bisa orang kedua saja, ketiga saja, keempat saja. Bisa juga yang dapat angka 6 itu misalnya si orang ke-1 sama kedua. Bisa juga 1 sama ketiga, atau 1 sama keempat. Bisa juga 2 sama 4, bisa juga 3 orang sukses, 1 enggak. Nah, itu kan ada kombinasi di situ bahasanya. Ada kombinasi, nah itulah yang ditambahkan melalui simbol ini. Ini adalah koefisien binomial yang disebut sebagai kombinasi mengambil X dari N buah. Nah, ini seperti pelajaran SMA ya, anak-anak, ada kombinasi dan permutasi ya, kalau kalian ingat. Nah, jadi ini adalah kombinasi. Kenapa? Ya tadi ada kombinasi kan yang sukses bisa 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, gitu ya. Terus siapa aja? Ya kombinasi orangnya, begitu ya. Nah, bedanya apa lagi? Nah, di sini bukan 1 anak-anak. Bukan 1 kurangi X, melainkan N kurang X. Kenapa? Karena kita memiliki N buah percobaan. Begitu ya. Nah, ini koefisien binomial supaya saya mengingatkan saja. Jadi nanti yang NX ini diuraikan menjadi kombinasi. Jadi seringkali disebut kombinasi mengambil X dari N buah, begitu ya. Nah, ini adalah rumusnya N faktorial dibagi X faktorial dikalikan N kurang X faktorial. Begitu, dengan X-nya itu berjalan dari 0, 1, sampai N. Ya. Nah, bagaimana rataan dan variansinya? Rataannya atau ekspektasi X-nya itu adalah sangat persis mirip dengan Bernoulli. Hanya semuanya diberikan angka N, karena menunjukkan dari N percobaan kamu suksesnya berapa kali sih, gitu ya. Jadi rumusnya ekspektasi X-nya itu adalah NP, variansinya adalah NPQ, begitu ya. Nah, ini contohnya, tolong diperhatikan. Ya, suatu pabrik di sini memproduksi suatu tipe chip komputer. Setelah periode yang panjang ditemukan bahwa chip yang rusak itu adalah sebesar 15%. Nah, berapa peluang bahwa suatu sampel sebanyak 20 chip, ya, jadi ada 20 chip, terdapat 19 chip itu tidak rusak. Begitu. Nah, ini adalah contoh soal cerita suatu percobaan. Nah, kita yang akan memikirkan, ini percobaan apa nih? Lihat kata kuncinya, bahwa dia bicara ada yang rusak, ada yang tidak rusak. Nah, berarti ini adalah percobaan dengan 2 output, begitu, ada sukses dan gagal. Nah, itulah yang kita berpikir bahwa, oh, kalau tidak binomial, ya Bernoulli. Nah, kemudian kita perhatikan kembali, apakah di sini melakukan satu usaha atau tidak? Nah, kalau kita lihat di sini dilakukan pengamatan terhadap 20 chip, yang artinya 20 chip itu semacam kayak 1 chip diamati, 2 chip diamati, sampai 20 chip, begitu ya. Nah, artinya ada 20 percobaan. Nah, disinilah makanya kita berpendapat ini adalah contoh percobaan binomial. Nah, sekarang kita ketahui dulu. Nah, pertama Anda harus menentukan si X. Kalau Anda tidak menentukan si X, saya langsung coret semuanya. Ya, kenapa? Karena ini penting. Si X itu peubah acak apa? Gitu, ya. Si X itu kalian harus tentukan banyaknya chip yang mana. Bu, boleh yang tidak rusak. Mangga, silahkan. Nah, kenapa Ibu berpendapat bahwa Ibu inginnya peubah acak chip yang rusak? Karena di sini diketahuinya si peluang 15%-nya itu yang rusak. Jadi Ibu definisikan si X itu banyaknya yang sukses. Nah, sukses di sini tanda kutip adalah chip yang rusak. Jadi tergantung soalnya ya. Gitu. Jadi X di sini banyaknya chip yang rusak. Nah, peluang rusaknya berapa? Atau disebutnya peluang sukses kerusakannya itu adalah
15%, 0,15. Nah, jadi dalam bayangan Ibu, kalau kalian ingin X-nya adalah banyaknya chip yang tidak rusak, ya peluangnya harus diganti dulu tidak 15%, melainkan 1 dikurangi 15%, atau 85%. Boleh, Bu? Boleh, silahkan. Makanya definisikan dulu X-nya. Nah, Ibu lanjutkan ya. Nah, karena dari cerita tersebut Ibu yakin bahwa dia berdistribusi dia itu merupakan percobaan binomial, maka Ibu tuliskan X berdistribusi B atau binomial, N-nya 20 chip, peluangnya yaitu peluang rusak, karena Ibu mendefinisikannya rusak, 0,15. Ya. Nah, lalu kita lihat, apa sih yang ditanya? Nah, jadi yang ditanya adalah peluang dari 20 chip itu 19 chip enggak rusak. Nah, hati-hati ya. Kata kuncinya adalah ditanyanya yang tidak rusak itu 19 buah. Nah, padahal Ibu mendefinisikannya chip yang rusak. Nah, di sini kita boleh bermain logika ya. Jadi kalau dia bertanya chip yang tidak rusak itu 19, pas 19, karena dia nggak ngomong kurang atau lebih ya anak-anak ya. Pas 19, jadi artinya bahwa boleh jadi chip yang rusak itu adalah 1 buah. Jadi yang ingin dicari adalah peluang si X besar sama dengan 1. Bukan peluang X sama dengan 19. Hati-hati ya. Jadi balik lagi apa yang Anda definisikan di atas. Nah, maka pertanyaan tadi terdapat 19 chip tidak rusak sama saja dengan Ibu menjawab peluang X besar sama dengan 1. Ya, karena yang rusaknya 1. Nah, di sini Ibu sarankan kalian menuliskan dulu rumusnya. Jadi sesudah menuliskan ini, begitu, do you want to keep? Nah, ya. Jadi Ibu harapkan sebelum proses ini, begitu ya, kalian harus menuliskan si ini. Ya, jadi harus dituliskan dulu. Karena sudah tahu dia binomial, ini Ibu pindahkan ya anak-anak ke bawah. Gitu. Ya, biasakan bahwa kalian selalu melengkapi rumusnya. Ya, karena udah tahu dia binomial supaya mudah, maka di sini kalian masukkan. Anak-anak ini gelap ya. Mohon maaf sebentar ya. Pasti gelap ya di kalian ya. Ya, Bu. Masih, Bu. Gelap kelihatan atau enggak? Enggak, Bu. Tidak. Sebentar ya anak-anak ya. Ini pasti nggak akan kelihatan memang karena equation Ibu keluar. Nah, sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Oke. Nah, biasakan Anda menulis begini, fungsi masa peluangnya di bawah yang sudah diketahui. Dengan cara di sini Anda mengganti si N-nya 20. Nah, peluangnya boleh Anda ganti, boleh tidak. Ya, tapi karena di sini P-nya sudah 0,15, sambil Anda ngapalin rumus gitu maksud Ibu ya. Nah, di sini P-nya boleh diganti 0,15, yang di sini 0,85. Nah, jadi mudah. Ketika nanti X-nya Anda ganti 1, berarti di sini 21, 20 dan 1 maksud Ibu, 0,15 pangkat 1 dikali 0,85 pangkat 20 kurangi 1 itu adalah 19. Ya. Nah, tentu saja ini proses harus kalian hitung, yang ini dijabarkan dulu, begitu. Yang ini pakai kalkulator, yang ini pakai kalkulator. Ya, pakai kalkulator saintifik ya, tentu saja. Jadi kalian hitung ini sampai terakhir ke belakang itu menggunakan kalkulator, begitu ya. Nah, pertanyaan Ibu, nanti yang sulit adalah ya ketika dicontoh soal,
bagaimana kalau ditanyanya itu bukan terdapat betul-betul 19 chip, melainkan ada sejumlah pendapat lain. Jadi misalnya minimal 1 gitu ya. Jadi misalnya ya, berapa peluang bahwa dari suatu sampel chip terdapat misalnya ya. Nah, ini Ibu beri pertanyaan lain, 19 chip tidak rusak atau maksimal ya 2 chip rusak. Hati-hati ya kalimat itu. Jadi kalau yang di atas itu boleh Ibu sebut bertanya peluang X sama dengan 1 ya. Nah, kalau yang di bawah artinya Ibu bertanya peluang si X itu maksimal ya anak-anak ya. Kalau maksimal itu berarti angka 2 itu ikut atau enggak ya anak-anak? Ikut. Bu. Ikut ya, maksimal berarti boleh 2 gitu ya anak-anak ya. Nah, cuma di sini ada tanda begitu ya, yang harus kalian gunakan yaitu seperti ini. Betul tidak? Ya. Betul. Jadi artinya maksimal 2 itu adalah ya paling banyak itu 2 yang rusak. Ya. Jadi artinya nanti untuk menghitung bagian B ini begitu ya. Ini Ibu copy paste begitu. Ya, ini jawab bentar. Kemana ini? Nah, ini Ibu perkecil dulu, ini jawab yang A begitu ya. Nah, ini jawab yang B. Ya. Nah, jawab yang B tentu saja kita sudah tidak punya ini begitu ya. Kita pun sudah tidak punya ini, kita pindahkan yang ini ya. Jadi artinya yang ingin dicari di sini adalah peluang bahwa si X itu adalah kurang dari sama dengan insert 2 begitu ya. Nah, artinya untuk menghitung ini gitu ya, bahwa peluang X kurang dari 2 itu tidak lain adalah peluang Anda mengabsen. Nilai berapa saja yang kurang dari sama dengan 2, yaitu berapa anak-anak? Ada yang bisa bantu Ibu? 0 dan 1. Berapa? 0. Pintar. 0-nya harus ikut ya. Kenapa? Karena ada juga yang dimaksud dengan tidak rusak 0 itu artinya adalah ya dia baik semua. Nah, begitu ya anak-anak ya. Jadi di sini nah kan ada kesulitan seperti ini. Ya, jadi artinya Anda harus menghitung di sini 3 suku begitu ya. Jadi yang pertama adalah ini, begitu ini Ibu perkecil. Ya. Ya, kemudian Ibu copy menjadi 3 kali. Paste ya. Nah, jadi di sini nanti masing-masing Anda harus mencari peluang ini. Ya, contoh seperti di sini, mohon maaf, gelap. Ya. Tunggu sebentar anak-anak, gelap sebentar. Nah, ini ya, maaf ya, gelap sebentar. Nah, ini bagian yang 0 ya. Nah, bagian yang 1 sudah ada. Nah, barangkali di sini bagian yang kedua ya. Nah, bagian yang kedua juga nanti Anda cari begitu ya. Paste saya ganti dulu kombinasinya 2. Ini pangkat 2. Nah, jadi yang menarik pangkatnya nanti di jumlah jumlah harus banyaknya percobaan ya anak-anak. Nah, seperti ini. Ya. Jadi nanti Anda harus mencari bagian yang depan ini dengan melakukan
kombinasi begitu ya. Ini pangkat 0, ini pangkat 20. Ini jumlah jamblehnya harus 20. Ini pangkat 1 tambah 19, 20. 2 pangkat 2 dengan 18, 20. Nah, nanti masing-masing semuanya ini Anda jumlahkan. Nah, itu yang menarik barangkali agak sulit ketika misalnya Anda bertanyanya menerjemahkan kurang dari, lebih dari. Nah, itu yang harus dilatih. Kalau yang nomor 1 ini percis, ya, jadi dia tandanya sama dengan. Kalau di sini hati-hati, pakai sama dengan tidak pakai sama dengan akan beda anak-anak. Jadi kalau saya bilangnya ibaratnya yang rusak itu kurang dari 2, nah 2-nya nggak boleh masuk begitu. Jadi Anda hanya akan menghitung kalau kurang dari 2 hanya 0 dan 1 saja. Ya, nah itu yang harus Anda perhatikan ketika di deskrip begitu ya. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu masuk ke percobaan berikutnya, yaitu percobaan jenis yang ketiga ya. Yaitu ada yang namanya percobaan tadi Bernoulli. Sudah Bernoulli itu kayak nama di fisika ya anak-anak ya. Binomial, itu kayak pohon binomial dulu di SMA. Ya. Nah, sekarang ada yang namanya Poisson. Nah, ini bacanya kayak orang Perancis anak-anak ya. Poisson. Bukan poison ya. Poisson. Nah, jadi Poisson ini adalah percobaan kata kuncinya adalah percobaan menghitung banyaknya kejadian. Kan sama Bu, yang tadi juga banyaknya sukses, banyaknya gagal. Betul. Nah, bedanya apa anak-anak? Bedanya adalah dia memiliki selang waktu tertentu atau luas daerah tertentu. Gitu. Jadi Ibu berikan contohnya di sini ya. Misalnya banyaknya mahasiswa yang masuk ke perpustakaan pusat mulai dari pukul 9 sampai 12. Ada selang waktu bahwa ada orang yang mengamati, oh ini yang masuk pintu ya, pintu perpus nih, 1, 2, 3, gitu ya. Dia ngitung tuh pakai yang buat zikir itu ya, cekrek, cekrek, cekrek kalau misalnya banyak ya. Dari jam 9 sampai 12 nggak boleh merem ya, harus diem aja kalian ngitung ya, banyaknya mahasiswa yang masuk itu. Nah, itu ada selang waktunya ya, sebut di sini 3 jam. Aduh Bu, masa 3 jam saya berdiri terus Bu, kalau saya mau pipis gimana? Ya udah, begini solusinya. Nggak boleh diserahin ke orang lain gitu. Misalnya kalian mau pipis dulu lah, atau mau makan dulu ya, jam 10, mau makan dulu setengah jam. Boleh Bu? Boleh. Sampai jam 10, peng. Nah nanti 10.30, lakukan lagi, tapi tentu saja jamnya ya ditambah. Karena perjanjian Anda di sini 3 jam. Boleh asal melakukannya oleh Anda lagi, jangan dikasihin ke teman. Nanti Pak Baliut gitu bahasanya ya ngitungnya. Nah, kemudian luas, ada batasan luas atau ya, ini atau anak-anak ya, ada luas daerah tertentu. Contohnya di ekologi. Banyaknya serangga atau hama di suatu pertanaman jamur tiram. Jadi kita ngitung banyaknya lalat ya, lalat yang nempel di mana misalnya kalian punya media tanam gitu ya, ditanam. Terus nanti kalian lihat dalam seminggu itu berapa banyak lalat yang nempel di situ gitu ya. Misalnya pakai jebakan lah supaya lalatnya nempel. Jadi kalian bisa ngitung banyaknya hama yang nempel pada percobaan jamur tiram gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa? Dijamin bahwa dia proses Poisson. Nah, ini selang waktu atau daerahnya harus saling lepas. Ini maksudnya itu adalah seperti tadi, Bu, kalau saya mau pipis dulu gimana? Bu, 3 jamnya saya pecah-pecah ya, Bu, nggak sanggup saya kalau 3 jam harus berdiri, Bu. Nah, jadi Anda pecah misalnya kalian 9 sampai 10. Dah, 1 jam dulu ya. Kemudian nanti lanjut kalian mengamati jam 1 siang sampai jam 2 siang. Dah, nanti kalian mengamati lagi jam 5 sore sampai jam 6 sore. Nah, itu artinya bahwa selang waktu yang kalian pecah-pecah itu harus saling lepas. Ya, tidak boleh beririsan gitu ya. Jadi harus terpisah. Nah, kemudian peluang proses Poisson ini bergantung pada selang waktu atau besarnya daerah.
Jadi wajar saja banyaknya mahasiswa yang masuk ke perpustakaan ITB selama 3 jam ya pasti lebih banyak dibandingkan yang 1 jam ya anak-anak ya. Itu sudah hukum alamnya seperti itu begitu ya, kecuali kalau dalam masa pandemi ya bisa saja penambahannya sangat sedikit ya karena kondisi khusus. Nah, kemudian yang menarik yang ketiga, peluang untuk selang waktu yang pendek ini dapat Anda abaikan. Jadi misalnya Anda mengamati cuma semenit gitu ya. Ya udah abaikan aja gitu karena semenit dibanding 3 jam kan itu kesannya tidak berarti. Jadi bisa diabaikan tuh, anggap aja lah 0 begitu ya. Jadi kalau kalian maaf ketiduran gitu sebentar ya, sekejap gitu. Ya sudah, tadi ada yang masuk nggak ya? Saya lupa, Bu. Ya sudahlah, abaikan saja begitu ya. Nah, kemudian Ibu mau bercerita ya bahwa Poasong ini dulu ya, Ibu nggak tahu dulu dosen Ibu itu bercanda atau enggak begitu ya. Jadi sempat beliau itu cerita bahwa Poasong itu boleh diibaratkan adalah kejadian yang sangat jarang terjadi. Kata kuncinya ya, jarang terjadi atau peluangnya kecil. Nah, jadi dulu ceritanya di medan perang ya, nggak tahu perang dunia keberapa, kata dosen Ibu itu nggak tahu bercanda, nggak tahu beneran. Ya, jadi ada orang, ada tentara ya, yang menghitung banyaknya tentara yang mati gara-gara ketendang kuda. Ingat ya kata kuncinya, matinya bukan ketembak kan kalau di medan perang ya, kalau mati kan orang ya ketembak, ya kena granat atau apalah ya gitu, jatuh dari kuda mah masih mungkin ya. Nah ini mah ketendang kuda gitu bahasanya, matinya bukan karena ketembak ya, anak ketendang kuda. Itu kan kejadian yang sangat jarang sekali ya, yang artinya kalau di medan perang ya ketembak atau dan sebagainya. Jadi Ibu teh ini dosennya bercanda atau enggak ya, tapi Ibu jadi ya tapi maksudnya lebih ke kok ada ya iseng orang nggak mati begitu gitu kalau benerannya ya. Nah jadi apa ya anak-anak? Jadi kejadian Poasong ini banyak diaplikasikan ya Ibu bilang pada kejadian kebencanaan. Jadi misalnya berapa peluang terjadi gempa, berapa peluang terjadi kebanjiran, begitu ya di kabupaten, di seluruh Indonesia. Nah, jadi menunjukkan bahwa kalau bencana itu kan harapannya peluangnya kecil ya, Nana. Tidak ada orang yang mengharapkan bencana. Nah, bahkan di asuransi, kalau di matematika di asuransi ya klaim, misalnya gini, berapa banyak orang yang kehilangan motor dan mobilnya, berapa banyak orang yang kebakaran rumahnya. Kan kita nggak berharap peluangnya besar ya yang ajukan. Nah, sering ini digambarkan dengan distribusi Poisson ini anak-anak. Nah, distribusi Poisson sering ditulis X-nya berdistribusi P. Kita singkat dari Poisson. Nah, parameternya itu lambda, anak-anak. Jadi hanya satu parameter. Ingat, kalau tadi di Bernoulli cuma punya satu ya, yaitu peluang sukses P kecil. Kalau di mana itu tadi? Di mana? Binomial itu 2 ya, N sama P. Nah, kalau di Poisson itu hanya punya lambda. Ya. Nah, lambda ini seringkali ya Ibu tuliskan di sini. Sebentar ya, anak-anak. Ibu tambahkan. Ya. Jadi berdistribusi Poisson ya. Ini biasanya dengan rate ya. Rate itu kayak rataan itu lambda. Jadi seringkali lambda itu disebutkan sebagai rata-ratanya. Jadi banyaknya kecelakaan misalnya 2 per apa? 2-nya per minggu atau 2 per bulan begitu ya. Jadi rate-nya lambda ya. Makanya parameternya hanya 1 buah. Nah, ini ditulis seperti ini. Nah, fungsi masa peluangnya harus Anda hafalkan ya, anak-anak ya. Jadi bahwa di sini peluang X besar sama dengan X kecil, E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial. Ini nggak boleh ketukar ini, karena anak-anak ketukar ya, mana X, mana lambda. Ya, nah E ini apa? E itu adalah bilangan Euler. Ya, ini Euler, itu bacanya Euler. Yang besarnya bilangan E itu adalah 2,7.
Nanti dicoba-coba Anda di kalkulator ya, supaya keluar nggak, betul nggak E-nya itu E pangkat 1 lah. Itu 2,7. Supaya nanti kalian pas ujian nggak bingung, begitu ya. Nah, X-nya itu kayak binomial, anak-anak, mulai dari 0, 1, 2, tapi tidak dibatasi N percobaan, tidak ya. Ini titik-titik. Jadi artinya, Bu, emang bisa Bu, lebih bencana itu banyak sekali. Bisa ya. Kayak sekarang, maaf ya, misalnya pandemi corona. Dulu ngitungnya, oh di Depok 2, ya terus nambah. Ini mau berapa ini sekarang, Ibu juga lagi menghitung. Itu kan corona teh puasong ya. Bisa kena, bisa enggak gitu. Terus mau seberapa banyak lagi. Nah ini makanya menjadi wabah sekarang. Karena sudah hampir tak terhingga. Kita udah 1 juta lebih gitu. Yang meninggal sedunia udah saya udah nggak ngamati yang satu dunia ya. Udah berapa artinya ya. Nah itu sudah hampir tak terhingga ini. Sudah mau wabah ini kejadian puasongnya begitu ya. Nah ini juga perlu diperhatikan, puasong itu bisa seperti ini. Kalau binomial nggak bisa ya. Binomial itu terbatas N percobaan. Kalau N yang nggak ada ya kamu nggak bisa ngitung si kemungkinannya ya. Nah, ekspektasinya bagaimana? Nah, ekspektasinya adalah tentu saja kalau dijabarkan secara rumus, Anda akan menemukan jumlahan deret, ya, karena ada E pangkat min ini, ya. Begitu, ya. Nah, sehingga agak sulit menguraikannya. Nah, barangkali ini mah cukup Anda hafalkan saja. Nah, yang menarik Poisson adalah ekspektasi dan variansinya itu sama-sama rate-nya itu sendiri, yaitu lambda. Begitu, ya. Nah, itu yang menarik terjadi pada Poisson, ya, yaitu ekspektasi dan variansinya sama-sama lambda, begitu ya. Nah, ini contoh kejadiannya adalah suatu daerah. Nah, ingat kata kuncinya ada suatu daerah, ya. Di bagian timur Amerika Serikat rata-rata diserang 6 angin topan. Jadi kalau di Amerika itu kan sering ada istilahnya misalnya angin topan F berapa begitu ya. Saya kalau nonton film dulu ada nomornya ya gitu ya. Jadi itu berarti diameternya itu berapa, kecepatannya berapa gitu ya, diterjang oleh angin. Kalau di kita mungkin puting beliung ya disebutnya ya. Nah, kemudian 6 angin topan ya per tahun. Kita perhatikan ya. Di sini ini adalah suatu percobaan terjadi topan dan tidak. Mirip binomial. Sebenarnya sekilas mirip binomial, yaitu kejadiannya sukses gagal juga. Nah, coba bedanya apa dengan binomial? Takutnya kalian terbalik. Ini ada satuan per tahun. Ya, jadi ada satuan waktunya. Nah, berapa peluang bahwa pada suatu tahun tertentu, perhatikan, tidak sampai 4 angin topan menyerang daerah tersebut. Tidak sampai, ya. Kemudian ada antara. Ada antara, kalimat antara 6 dan 8 angin topan menyerang daerah tersebut. Nah, maka dari soal cerita ini kita harus bisa mendefinisikan di sini ya. Nih, misalkan X menyatakan peubah acak banyaknya angin topan per tahun ya. Jadi biasanya kalau Ibu menuliskannya langsung aja gini sih ya. X titik 2 ya. Nah, boleh gini ya anak-anak ya. Nah, langsung gini aja udah. Ya, banyaknya angin topan jangan lupa per tahun. Nah, karena ada kata kunci satu banyaknya, kan banyaknya itu diskrit ya. Dan kemudian ada kata kunci per tahun ini, makanya Ibu berpikir, oh ini percobaan Poisson. Nah, maka di sini X berdistribusi Poisson, ya, lambdanya di sini adalah 6, begitu. Ini Ibu kesinikan dulu. Nah, biasakan bahwa kalau sudah menyalin seperti itu, Ibu lebih suka kalian mengcopy, begitu ya. Jadi di sini kopikanlah si ini ya. Nah, ininya. Jadi ininya kalau bisa langsung kalian tuliskan di sampingnya ya. Nah, lambdanya itu 6.
Berarti yang kalian ganti di dalam rumus yang barusan Ibu salin adalah lambdanya, biar cepat begitu ya kerjain. Ditulis dulu. Nah, begini ya anak-anak ya. Nah, karena Ibu menulis X berdistribusi Poisson, maka dia fungsi peluangnya adalah seperti ini. Ya. Lambdanya udah diganti jadi 6, E pangkat min 6, 6 dikalikan X. Nah, nanti X-nya diganti-ganti. Nah, sekarang kita jawab ya. Tidak sampai 4. Nah, terjemahkan kalimat itu dengan bahasa matematika yang Anda pahami. Tidak lebih dari 4, artinya kurang dari 4. Betul ya? 4-nya ikut atau tidak? Tidak, karena tidak sampai 4 tuh. Gitu ya. Nah, artinya kita mencari peluang X kurang dari 4. Waduh, agak banyak nih. Kurang dari 4 itu artinya bermakna peluang X sama dengan 0. Diskrit ya, jadi ada sama dengan 1, 2, 3. Nah, absenlah seperti ini. Substitusikan dari rumus yang di atas. Ya. Nah, itu kemudahannya. Anda harus salin dulu rumusnya biar enak. Nah, Anda masuk-masukkan. Ada bagian yang sama, yaitu E pangkat min 6. Jadi jangan kayak anak kecil ya, ngitungnya ya. Itu bagian ini ya. Ini kan ada yang sama ya, anak-anak ya. E pangkat min 6-nya Anda keluarkan. Ya, yang ini bagian ini. Ingat 0 faktorial itu 0. 1 faktorial itu 1, 2 faktorial itu 2 kali 1 gitu ya, anak-anak mundur ya. Kalau saya sih sukanya gitu. Kalau 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Ya, jadi 6. Ya, nah ini Anda hitung peluangnya pasti ya pecahan. Kalau Anda bilangan di sini keluarnya berarti salah hitung Anda. Ya, nah jadi peluangnya adalah 15% tuh, tidak sampai 4 angin topan itu. Berikutnya adalah bagian B, antara 6 dan 8. Nah, ingat kata kuncinya antara. Nah, kalau antara itu artinya 6 dan 8-nya ini tidak masuk, karena antara, between, begitu ya. Tapi kalau Ibu ngomong begitu, ngomongnya begini, terjadi topan 6 sampai 8. Nah, 6 sampai 8 ya, 6 sama 8-nya masuk. Nah, ini harus hati-hati ya. Kenapa? Karena kalau di diskrit itu, aduh, fatal sekali Anda pakai sama dengan dan tidak. Perhatikan ya, kalau bahasanya antara seperti ini, artinya bahwa di antara 6 dan 8, only 7, gitu ya. Tapi kalau Ibu bilang 6 sampai 8, 6, 8 juga ikut-ikutan harus dihitung, ya. 6, 7, 8, ikut semua tiga-tiganya itu di dalam perhitungan ini. Ya, jadi kalau dilihat di sini dia 7, kita tinggal substitusikan, oh peluangnya adalah tuh. Jadi peluangnya alhamdulillah masih kecil ya. Kebayang kalau peluangnya besar, kesannya aduh Tuhan itu sayang nggak sama umatnya ya gitu ya. 7 topan itu kan lumayan ya. Kalau di Amerika itu sekali topan mungkin dia menyapu semua. Nah, jadi tolong hati-hati di bagian ini. Nah, kemudian satu lagi barangkali di sini kalimat jika begini ya, misalnya Ibu berikan tambahan lebih dari, maaf ya Ibu kejam misalnya, tapi nanti ngitungnya stres ya anak-anak. Lebih dari 2 topan dulu deh. Gitu ya, lebih dari 2 topan akan menyerang. Ya, akan menyerang. Nah, bagaimana membahasakan ini begitu ya, lebih dari 2 topan menyerang. Nah, ini artinya bahwa begitu ya. Nah, di sini kita mau mencari bilangan yang lebih begitu ya. Jadi di sini Ibu ganti C, lebih dari 2 angin topan akan menyerang ya. Maka dia sebentar ya. Nah, gitu ya. Maka di sini akan keluar dia adalah lebih dari 2 ya, betul anak-anak ya. Ya, jadi kalau secara simbol kita tulis secara matematika dia lebih dari 2 begitu ya. Nah,
Ibu bentar kerjakan dulu ya anak-anak tambahannya, karena kalau lebih takutnya nanti kalian bingung cara mengerjakannya begitu ya. Ini adalah peluang. Maaf ya anak-anak ya, ini gelap ini. Jadi ibu kalau nulis gini equation ibu nggak ikut masuk ya. Sebentar ya anak-anak. Sudah finish. Nah jadi bagaimana nih kalau misalnya dia lebih dari 2? Nah, kalau lebih dari 2 mau ngitung sampai berapa, Bu? Gitu ya maksud Ibu. Jadi kalau lebih dari 2, itu kan artinya bahwa peluang si X-nya lebih dari 2. Nah, tentu saja itu udah nggak bisa dijawab pakai bahasanya ngabsen begitu ya. Masa ngerjainnya mau 2, 3, 4, 5, mau sampai berapa gitu. Nah, artinya kita menggunakan yang namanya komplemennya begitu ya. Jadi peluang X lebih besar dari 2 itu adalah tidak lain 1 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 2. Nah, artinya bagian yang ini nih yang mungkin kita hitung, yaitu bahwa kurang dari sama dengan 2 ya yang tadi ya, yang di bagian A ini nih sebetulnya 0, bukan ya anak-anak, Ibu salah. Ya bagian ini ya 0, 1, 2. Ya hanya sampai sini nih. Gitu ya. Jadi di sini Anda harus hitung bagian yang kosong yang sebelah sini, 3 suku ini, baru nanti Anda 1 dikurangi dia, begitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Ya. Nah, itu untuk distribusi Poisson. Nah, sekarang Ibu masuk ke distribusi yang namanya uniform atau seragam. Nah, distribusi ini juga merupakan distribusi paling sederhana ya. Jadi seringkali orang menganggap udahlah seragam aja itu distribusi yang paling gampang begitu ya. Nah, X berdistribusi seragam ya ditulisnya adalah X berdistribusi U, ini kasih dulu lambda ya. Tapi biasanya di sini lebih ke selangnya ya anak-anak ya. Selangnya berapa gitu. Ya ini Ibu asosiasi saja. Nah, fungsi masa peluangnya adalah peluang X sama dengan X itu adalah 1/n-nya. Ya. Jadi ini paling gampang itu adalah percobaan pelemparan koin atau dadu. Ya, jadi berapa peluang munculnya angka 1? Ya 1/6. Berapa peluang munculnya angka 6? Ya 1/6. Begitu ya. Jadi ini peluangnya sama gitu, semua mata dadu itu sama peluang keluarnya. Begitu juga sama dengan kelemparan koin. Koin mau muka ataupun itu angka, sama aja setengah itu peluangnya ya. Gitu. Nah, sekarang ini hubungan antara beberapa distribusi begitu ya. Jadi distribusi Bernoulli itu kalau n-nya kita perbanyak percobaannya, dia akan menjadi distribusi binomial. Nah, distribusi binomial sukses dan gagal n percobaan itu, kalau peluangnya sangat kecil, maka dia akan menjadi distribusi Poisson. Begitu. Ya, begitu juga di sini. Nah, kalau ketiga-tiganya bahasanya n-nya itu lebih besar sama dengan 30, ini angka 30 ini biasanya memang ada suatu teori ya. Jadi kalau sudah lebih dari 30 itu boleh dikatakan sangat banyak. Nah, boleh kita hampiri bahkan ketiga-tiganya menurut Ibu ya, itu ke distribusi normal. Nah, distribusi normal ini adalah distribusi kontinu anak-anak yang nanti akan dibahas pada minggu depannya. Gitu. Nah, jadi artinya distribusi normal ini yang akan paling banyak dikenal. Bahkan di silabus itu kalian mengenalkannya hanya distribusi normal begitu. Tapi kalau Ibu sih kurang suka hanya menerangkan normal ya. Ibu terangin yang lain-lain juga tuh di minggu depan itu. Ya, nah, distribusi normal ini selalu digembar-gemborkan bahwa misalnya untuk memakai metode A, B, C harus distribusi normal.
Nah, apa itu distribusi normal? Nanti kita kenalkan minggu depan. Nah, ternyata ada kaitannya gitu. Jadi diskrit bisa dinormalkan kalau banyak sekali gitu, minimal 30 gitu ya. 30 udahlah dianggap aja sebetulnya karena sudah mewakili keberagamannya ya. Nah, berikutnya adalah tambahan saja buat kalian, tapi Ibu harap ya kalian bisa memahami. Jadi yang pertama adalah distribusi geometri. Ini adalah kalau Ibu boleh bilang secara singkat, apa itu distribusi geometri? Adalah sukses pertama kali. Kalau Ibu simpel seperti itu. Supaya Ibu sendiri ingat-ingat di otak Ibu bahwa apa ya bedanya dengan yang lain. Distribusi geometri itu sukses pertama kali. Jadi artinya apa? Percobaan itu akan kalian terus lakukan terus sampai kalian sukses. Jadi ini kalau orang berbisnis ya, berbisnis itu, oh bisnis itu gagal sampai siapa tuh ada percobaan nih kalau ini ya si motivator ya suka ngasih tahu Anda jangan putus asa, ya lakukan terus nanti di suatu saat Anda akan sukses. Nah kayak gitulah Ibu ya. Jadi dia baru akan berhenti melakukan percobaan kalau sudah sukses pertama kali. Nah itu simbolnya adalah X berdistribusi G. Nah ini adalah peluang sukses ya, mirip seperti Bernoulli ya. Tapi dia mah akan lakukan terus, pokoknya sampai berhenti begitu. Nah, bagaimana Bu fungsi masa peluangnya? Aduh, mirip banget ya anak-anak dengan Bernoulli ya. Cuma bedanya adalah peluang suksesnya ini satu kali. Kan memang berhenti kalau sukses. Nah, gagalnya gimana? Gagalnya bisa berkali-kali pokoknya. Ya, Anda perhatikan 1, 2 sampai titik-titik ya. Jadi contohnya adalah di sini praktikum yang menjadi syarat kuliah harus diulang jika belum lulus. Jadi kan ada mungkin mata kuliah kalian yang mensyaratkan harus lulus gitu. Jadi kalau praktikumnya nggak lulus ya misalnya mata kuliah tersebut nggak lulus begitu. Jadi Anda ulang sampai berapa kali. Jadi misalnya contohnya nanti pertanyaan saya berapa peluang bahwa Anda lulus praktikum yang ketiga gitu ya. Jadi di sini nanti P pangkat 1, 1 kurang P, ya 3 kurang 1 gitu. Jadi artinya dari 3 percobaan itu, Anda 1 kali sukses, yang terakhir tentu saja. Nah 2 kali itu gagal aja gitu ya. Jadi di sini nanti 2 kali gagal. Jadi gagal, sukses lah gitu. Intinya ini tuh lagi ngabsen gitu ya. Kan sukses praktikum yang ketiga, artinya praktikum ke-1 gagal, praktikum kedua gagal, praktikum ketiga sukses. Jadi peluangnya adalah gagal, sukses gitu ya. Dikalikan aja gitu secara logika ya. Nah, ini Ibu berikan contoh dalam ujian seleksi masuk perguruan tinggi negeri, peluang seseorang lulus adalah 0,6. Jika seseorang siswa lulusan SMA mengikuti ujian seleksi tersebut, berapa peluang dia akan lulus pada ujian seleksi yang ketiga? Nah, jadi jawaban Ibu adalah bahwa dia berdistribusi X-nya berdistribusi geometri, peluangnya 0,6. Nah, peluang dia akan lulus pada ujian seleksi ketiga ditulis peluang X sama dengan 3. Jadi adalah peluang suksesnya 0,6 dikalikan 0,4 itu gagalnya, ya. 3 kurang 1. Nah, menjadi peluangnya berkurang banget ya, kecil banget nih. Jadi Anda apa ini nasihatnya ya kalau kata Ibu perhatikan bahwa semakin banyak ujian yang dia ikuti maka peluang lulusnya juga akan semakin kecil. Aduh. Jadi kalau ulang gitu ya anak-anak ulang tuh kan udah males ya. Aduh belum dengan kakak angkatan udah nggak kenal. Aduh nggak ada temen yang buat ditanya. Aduh segala aja lah banyak haduhnya. Jadi kadang lulusnya juga makin kecil peluangnya. Jadi apa kata kuncinya? Gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Itu yang pernah sebetulnya ya maaf ya dengan kata kasarnya. Kalau orang yang judi kasih aja berarti orang yang judi itu bodoh ya, nggak pernah belajar statistik ya. Harusnya kan dia belajar statistik kan kadang gini, kapan kamu berhenti judi? Nanti kalau saya udah menang. Padahal kalau dia tahu bahwa itu percobaan geometri, bayangkan lihat peluang menang nih tambah lama dia ikuti judi itu maaf ya makanya ketagihannya orang yang judi ya. Judi aja terus. Kapan menangnya? Ya nggak tahu orang peluangnya juga makin kecil. Coba Anda bayangkan ya. Jadi kalau kata Tuhan benar ya, mungkin di agama manapun judi itu nggak baik. Ya begitu ya.
secara teorinya bahwa Anda kali-kalikan juga gitu. Ya, makanya gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Kalau judinya udah mau tobat, tobat aja sekali aja gitu ya. Kalau Anda misalnya ada ada kesempatan mengulang, maaf misalkan ada aja ya, kayak Ibu dulu ngulang berapa mata kuliah ya, waktu kuliah itu Ibu ada ngulang, jangan sampai kedua kali deh, kedua kalinya mah Ibu udah enak lihat dosennya juga ya gitu. Artinya lihat dosennya udah enak, nggak ada teman buat ditanya lagi, ya udah aja pasrah gitu. Jadi waktu itu Ibu misalnya ngulang dapatnya C, ya wes lah, bungkus aja gitu ya. Nah, ini yang terakhir ya, yaitu distribusi hipergeometri, bahwa di sini percobaannya adalah begitu ya. Percobaan sebentar ya. Nah, percobaan mengambil beberapa jenis pilihan ya. Nah, X berdistribusi hipergeometri itu adalah rumusnya seperti ini. Aduh, ini banyak kombinasi. Tapi pada intinya adalah ini persis kayak percobaan di SMA anak-anak. Jadi gini ya, misalnya percobaan pengambilan bola warna merah. Masih ingat nggak ya? Coba. Mengambil bola warna merah dari suatu kotak berisi bola warna-warni. Masih ingat ya? Nah, kemudian percobaan mengambil beberapa buah tanaman dari berbagai varietas. Nah, ini contoh di biologinya banyak seperti itu. Nah, ini Ibu kasih contoh ya. Dalam suatu kotak terdapat 10 buah bola. Pasti ingat, ada merah 5 buah, ada hijau 3 buah, ada kuning 2 buah. Masih ingat ya anak-anak ya di SMA ya? Nah, berapa peluang terambilnya 3 bola, masing-masing merah, hijau, kuning. Ingat. Nah, maka ini adalah seperti proses X berdistribusi hipergeometri, N-nya 10, kamu mau ngambil 3. Nah, tapi 3 tuh dari masing-masing varietas. Begitu dari masing-masing warna ya. Jadi, ambil 5, ambil 1 merah, kan cuma ada 5 merah. Ambil 1 dari hijau, cuma ada 3 hijaunya. Ambil 1 kuning, cuma ada 2 kuningnya. Ini jadi yang di atas adalah semua kemungkinan dari setiap warna. Nah, totalnya ingat bahwa namanya peluang itu adalah banyaknya kejadian dibagi NS ya. NS itu banyaknya sampel. Jadi secara total Anda mengambil 3 dari 10. Nah, ini adalah simbol kombinasi, tentu saja pakai faktorial semuanya. Atas pakai faktorial, bawah pakai faktorial. Nah, jawabannya adalah peluangnya 0,042. Begitu ya. Nah, jadi itu adalah berbagai macam distribusi yang Ibu sampaikan ya. Mudah-mudahan kalau ada yang ngantuk pas recording tetap merekam ya. Nah, jadi ini sebagai diskusi begitu ya. Jadi kalau misalnya Ibu bertanya peluang suatu kejadian A dan B begitu ya. Nah, dulu di SMA kita sering bilang bahwa ini menyatakan peluang A diapakan Irma? Irma Anissa? Diiris. Diiris. Tapi secara diiris. Operasi diapakan ditambah dikali ya? Oh, dikali. Dikali ya, peluang si B. Gitu. Bisa juga peluang A atau B begitu ya. Nah, maka di sini berlaku peluang A ditambah peluang dari B. Nah, ini berlaku begitu. Ya, bahwa ini diskusi yang pertama ya, perhitungan begitu ya. Perhitungan peluang ini dapat mengikuti operasi ya, operasi himpunan. Begitu. Kalau tidak salah Ibu ingat ada 2 rumus ini nih yang pernah berlaku begitu ya. Oke, kejawab enggak ya Anissa, atau memang mau ditanyakan hal yang lain? Berarti kalau dalam kasus yang kosong bisa aja nggak Bu, soalnya ada yang pakai atau gitu? Atau memang itu beda kasus? Bisa aja ada. Jadi misalnya peluang terjadi misalnya angin topan sebanyak 5 atau 6 gitu ya Anissa ya. Iya Bu. Bisa aja. Nah, namun kalau bicara bisa aja itu kan bahasanya adalah ya hanya permainan. Ibu ingin mengarahkan kamu ke rumus ini gitu loh ya Anissa ya.
Cuma secara realistis nanya gitu, bertanya begitu teh masuk akal atau enggak gitu, Anissa? Paham maksud Ibu? Oh, masuk Bu, masuk. Jadi artinya bagaimana kita bertanya gitu. Apakah wajar saya bertanya begitu gitu ya, misalnya terjadi angin topan 6 atau 10 gitu ya. Apa ya secara maknanya kamu teh ingin nanya apa gitu. Nah, itu kan dikembalikan. Tapi kalau dua kejadian yang seperti apa ya, contoh di SMA sih mungkin saya ingatnya ya, gini, berapa peluang misalnya si istri ngambil baju batik, si suami ngambil baju kebaya. Nah, itu kan masih kesannya A dan B itu dua kejadian yang agak beda ya, Anissa ya. Bukan, kalau barusan kan kita bicara angin topan. Angin topan kan satu kejadian lah ya. Ya, Bu. Bicara angin topan. Nah, kalau di kasus yang tadi Anissa tanyakan lebih ke ada dua kejadian atau tiga kejadian. Tapi sama Bu, judulnya adalah mengambil baju. Cuma kejadiannya yang satu, bapaknya Anissa ngambil pengen kebaya misalnya, dari sekian baju yang beliau punyai, ibu pengen pakai, bapak pengen pakai jas, ibu pengen pakai kebaya, Anissa mau pakai gaun, begitu ya. Nah itu kan semuanya mirip sih, memakai baju. Cuma berbeda-beda kejadiannya. Yang satu bapak, ibu, Anissa, begitu. Kalau tadi angin topan kan lebih ke kejadiannya memang angin topan, cuma beda banyaknya aja gitu. Jadi kurang wajar ibu bertanya ya A atau B atau A dan B gitu. Kurang wajar seperti itu ya dari segi pertanyaan. Kan harus masuk akal juga bertanya, bukan ngetes doang ya, Anissa gitu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Sip. Ya, siapa lagi silakan. Langsung saja supaya cepat mengalir. Ya. Cukup barangkali anak-anak tadi, aduh udah absen belum ya? Harus Ibu lebihkan kayaknya, takut ada yang belum ya. Ibu lebihkan 15 menit untuk mengabsen, takutnya ini ada kuliah lagi yang lain. Terima